Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah puasanya lancar? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya untuk puasanya. Nah, hari ini kita bertemu pada edisi Tahukah Kamu? Bersama Ustazah Astri dan Miss Sukma. Ya, betul. Pada edisi kali ini kita akan membahas apa sih arti dari fadilah membaca Al-Quran dan apa saja fadilah Al-Quran itu. Anak soleh dan soleha, bagaimana di rumah? Apakah membaca Al-Quran sudah menjadi rutinitas kalian? Miss yakin pasti seluruh siswa Min 1 Kota Makassar sudah menjadikan membaca Al-Quran sebagai aktivitas wajibnya. Masya Allah, tahukah kamu apa arti dari fadilah Al-Quran? Fadilah Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni fadilah dan Al-Quran. Yang pertama, fadilah adalah kelebihan, keutamaan, atau pahala yang akan diperoleh bagi orang yang melakukan suatu amalan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara wahyu yang dipedomani oleh umat Islam. Jadi, fadilah Al-Quran adalah keutamaan atau pahala yang didapatkan dari membaca atau mengamalkan Al-Quran. Fadilah Al-Quran yang pertama adalah dapat menjadi petunjuk agar kita bisa menjalani hidup di jalan yang benar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. yang artinya adalah sebagai berikut. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Fadilah yang kedua adalah setiap huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan membaca tersebut. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di setiap satu huruf. Masya Allah, begitu istimewa sekali setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak? Setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka orang tersebut sudah pasti mendapatkan satu kebaikan, terlebih lagi mendapat balasan pahala yang berlipat-lipat. Fadilah Al-Quran yang ketiga adalah diampuni dosa-dosa. Siapa sih yang di sini tidak mau diampuni dosa-dosanya? Setiap manusia tentunya tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, apalagi kehadiran setan, iblis, dan jin yang setiap harinya bekerja untuk menggoda manusia agar melakukan hal-hal yang tidak baik. Jika seseorang terjerumus ke dalam ajakan setan, maka tidak mungkin dirinya akan melakukan dosa. Apalagi jika dibiarkan dosa tersebut terus dilakukan sehingga lama-lama menjadi banyak dan semakin menumpuk. Meskipun begitu, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi jalan agar kita bisa menebus dosa-dosa tersebut. Salah satunya adalah dengan rajin membaca Al-Quran secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Ketika seseorang membaca Al-Quran, bahkan hingga khatam keseluruhannya, maka malaikat baik akan senantiasa berdoa dan memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa orang tersebut. Nah,
Keutamaan Al-Quran tersebut sudah diterangkan oleh salah satu hadis yang artinya berbunyi, ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Fadilah membaca Al-Quran yang keempat adalah mendapat syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan datang. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat tersebut, bagaimana keadaan kita saat terjadinya, dan apa saja amal yang sudah kita bawa untuk menghindarkan diri dari siksaan pedih di akhirat nanti. Nah, fadilah membaca Al-Quran yang kelima adalah diangkat derajatnya. Pada dasarnya, derajat setiap umat manusia adalah sama. Namun, ada hal yang membedakan derajat seseorang dengan orang yang lainnya di mata Allah, yakni seberapa banyak amal ibadah dan kebaikannya. Semakin sering seseorang beribadah dan berbuat baik, maka semakin tinggi derajatnya di mata Allah. Nah, fadilah lain dari membaca Al-Quran adalah membantu orang tua di akhirat. Apakah kalian sayang orang tua? Sudah tentu sayang kan? Nah, jika kalian sering membaca Al-Quran, itu artinya kalian adalah orang yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah. Apalagi bagi orang yang menghafalkannya serta bisa memahami tentang apa saja isi kandungannya, hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Dan nantinya orang tersebut akan mendapat rahmat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan untuk membantu orang tua mereka di akhirat. Bahkan para penghafal Al-Quran ini bisa memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan membangunkan rumah untuk mereka di surga Allah. Masya Allah. Dengan memerhatikan beberapa keutamaan dan keistimewaan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fadilah Al-Quran adalah keistimewaan atau pahala yang diperoleh dari membaca atau mengamalkan Al-Quran. Beberapa fadilah Al-Quran yang telah disebutkan tadi yaitu mendapatkan petunjuk, setiap huruf bernilai satu kebaikan, diampuninya dosa-dosa kita, mendapat syafaat di hari akhir, diangkat derajatnya atau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat membantu orang tua di akhirat nanti. Nanda soleh-solehah, selain itu, kita sebagai umat Islam harus meyakini Al-Quran, membaca, menulis, serta mempelajari makna dalam Al-Quran dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semakin sering kita membaca dan mempelajari Al-Quran, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan.